Nah baiklah ibu-ibu, waktu kita masih ada setengah jam sebelum masuk ke waktu zuhur. Karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, maka pada hari ini saya ingin membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan, insya Allah. Nah di sini hadis pertama yang ingin saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, di mana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, beliau nyatakan, man shoma ramadana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis luar biasa ibu. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sehingga nilai kesahihannya tidak kita ragukan lagi. Yang kedua, dalam hadis ini singkat, padat, ringkas, jelas. Nabi menyampaikan kabar gembira untuk kita semua, di mana beliau mengatakan man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah, tidak minta dipuji oleh orang atau ingin mengharapkan sesuatu di luar daripada keikhlasan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan seperti itu, iman wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka apa ganjarannya? Ghufira lahu, niscaya pasti Allah ampuni baginya ma taqaddama min dzambih, apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Subhanallah, Bu. Kita di sini ada yang bersih dari dosa enggak? Kita manusia semua punya dosa, mau laki, mau perempuan, mau kiai, mau santri, mau nyai, mau santriwati, pasti punya dosa. Nah, puasa Ramadan ini termasuk salah satu cara bagaimana Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kesalahan kita, Allah bersihkan diri kita dari segala kesalahan, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kapan lagi kita bersihkan diri dari dosa? Kapan lagi kita sucikan diri kita daripada kesalahan kalau bukan di bulan Ramadan? Jadi manfaatkan betul Bu, jangan sampai bulan Ramadan nanti ada yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jangan. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Islam, salah satu daripada rukun Islam adalah puasa Ramadan. Puasa. Nah, jangan sampai berbagai macam alasan kita gunakan, kita seenaknya meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dalik. Ingat Bu ya, puasa itu rukun Islam, sama seperti sholat. Sholat itu rukun Islam, puasa itu juga rukun Islam. Nah, jadi jangan sampai puasa ini kita lalaikan. Sebagaimana kita wajib menjaga sholat kita, kita juga wajib menjaga puasa kita. Hanya saja tadi saya sampaikan Bu, bahwa puasa ini punya nilai yang sangat istimewa. Dia punya kekuatan untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Nah itulah pentingnya kita ibadah. Ada dosa Bu yang bisa dihapus dengan sholat, tapi ada juga dosa yang bisa dihapus dengan puasa. Ada lagi dosa yang bisa dihapus dengan sedekah. Nah klasifikasi dosa-dosa mana yang dihapus dengan sholat, mana yang dihapus dengan puasa, mana yang dihapus dengan sedekah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah makanya kita lakukan segala kebaikan, kerjakan semua kebaikan. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Karena kadang-kadang ada satu amal baik yang mungkin kita lihat nggak seberapa, tapi justru itu yang membuka pintu rahmat dan maghfirah Allah bagi kita. Kadang-kadang ada satu amal baik nggak seberapa, tapi ternyata gara-gara amal baik tersebut justru dosa kita semua diampuni oleh Allah. Nah seperti yang Nabi cerita Bu ya, bagaimana ada seorang perempuan pelacur. Oh itu kalau udah disebut pelacur saya udah nggak bisa cerita dosanya lagi tuh.
Setiap hari dia jual diri, setiap hari dia berzina. Tapi suatu ketika, begitu dia melihat ada seekor anjing kehausan, dia bantu. Dia bantu dengan tulus, dia bantu dengan ikhlas, saudara. Karena dia iba, ada rasa iba, rasa kemanusiaannya yang tinggi. Dia nggak tega lihat ada hewan, saudara, yang kehausan. Dia ambilkan air, dikasih minum, saudara. Gara-gara dia perbuat begitu, itu Allah buka pintu rahmat dan maghfirah buat perempuan tadi. Sehingga perempuan ini dapat taufik dan hidayah oleh Allah. Dia taubat kepada Allah dan semua dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, Bu. Saya mau tanya, dosa pelacur itu kecil atau besar, Bu? Dosanya luar biasa. Itu Allah siapkan siksa neraka yang luar biasa. Tapi kok begitu mudah Allah maafkan? Saudara, itu tadi dia berbuat suatu kebaikan, ikhlas, tulus, saudara, karena ada rasa kemanusiaan. Akhirnya Allah buka pintu taufik hidayah, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia rahmat dan maghfirah. Kalau orang sudah dapat rahmat dari Allah, itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Karena satu rahmat Allah saja bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Satu rahmat Allah saja bisa menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun. Nah, makanya kalau kita berbuat baik, Bu, berbuat baik, ikhlaskan niat. Kita nggak sangka. Kadang-kadang gara-gara satu perbuatan, justru itu yang akhirnya membuka pintu rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Insya Allah. Nah, makanya, kalau amal-amal seperti itu saja bisa membuka pintu rahmat maghfirah, bagaimana pintu-pintu kewajiban? Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Itu kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, saudara, maka niscaya Allah akan buka semua pintu kebaikan untuk kita, insya Allah. Nah,